harusnya Agus tuh berobat. Kemudian orang semua terima kasih kepada Novi, karena Novi itu mau merelakan dirinya membantu ODGJ dan orang-orang yang terkena musibah seperti Agus. Dua-dua ini harusnya kita apresiasi ini. Agusnya itu mau sungguh-sungguh, dia harusnya berobat. Novi bantu. Ada kekurangan Agus diperbaiki, ada kekurangan Novi diperbaiki. Saya kira itu. Sekarang ini bukan lagi 1-2 kasus, mau lebar kemana-mana. Beda dengan yang saya tangani. Saya nangani kasus urusan Fadel, fokus. Yang buat ribut itu ya NM. NM laporin kami ini ya. Tapi saya tetap substansinya nggak hilang. Yaitu orang bicara Fadel, ingat Rasman. Walaupun bertempur saya dengan NM, urusan hukum, tapi Fadel itu yang dikedepankan. Lah ini udah hilang nih. Saya nggak ngerti, sampai-sampai misalnya Agus datang ke rumah FA, diekspos. Tapi nggak berobat-berobat ini anak. Ya saya jujur aja, saya prihatin. Ya harusnya dari kemarin saya sudah bilang, dudukkan Agus dengan Novi. Menteri loh sudah turun tangan, masa nggak dihargai menteri? Udahlah, saya kira ini di akhir tahun ini, saya minta udah berbaikan aja. Memang minta maaf itu sulit, kalau kita merasa tidak salah gitu. Karena kadang-kadang kalau kita minta maaf, orang menganggap yang kita minta ini kita takut gitu. Iya. Ya saya dulu waktu yang mau minta maaf si Iklim Hakim, melalui pengacaranya Faris Donggowi waktu itu. Sekarang kan udah ganti pengacaranya. Lah, kok menteri teriak, saya nggak ada dami untuk Rasman. Siapa yang minta maaf? Akhirnya kira begitu, ngerti nggak? Tapi itu pun, kalau saya lihat ya, pramugari Indonesia, somasinya juga nggak begitu keras kok. Ya, saya kira bisa didalami oleh Pak Alvin Lim untuk bisa mencarikan suasana. Lebih baik kita jangan berkonflik, yang penting bagaimana si Agus dengan si Novi ini bisa duduk bareng dan selesai. Saya kira begitu. Komentar abang soal video Novi yang diduga disebarkan Alvin Lim itu seperti apa bang? Ya begini, sebetulnya kalau kita lihat dari video tersebut, kenapa? Ini mau masuk terusin. Lanjut Ya, dulu. Abang kan tadi juga Satu-satu ya. berpendapat juga bang, sudah lelah dengan perkara yang makin kisruh, ya kan. Semalam juga dia bilang pengennya damailah, sudahlah duduk bareng, dia bilang itu, ya kan. Tapi pada akhirnya dia juga melaporkan soal Gary yang dia merasa ketipu bang. Dari awal dia bilang dugaan dia sebagai lawyer, tapi kenyataannya enggak, dan dijanji-janjikan ya kan uang itu ada disimpan, dan akhirnya sampai sekarang belum menerima apapun. Gimana bang? Si Gary itu ya. Iya. Ya itu tadi. Makanya saya bilang hati-hati gitu loh kan. Karena di zaman sekarang ini bisa jadi loh, ada orang dia mengaku-ngaku sebagai A, sebagai B, tapi pada faktanya nggak bisa memberikan apa-apa. Ya sekarang kan Agus terasa gitu, kok gua bangun pagi nggak dibawa berobat-berobat ini. Yang ada makin ribut, si Anu bertengkar ke sana, bertengkar ke sini, lapor sana, lapor sini. Lah gua gimana kan? Pokok masalahnya di dia, hulunya di dia. Hilirnya ini akan beres kalau hulunya diberesin. Nah, karena itu maka ya pilihan terbaiknya, saya kira kalau tidak juga bisa diselesaikan oleh pengacara Agus urusan ini, menurut saya sudah, Agus lebih baik lepaskan diri. Lepaskan diri dalam maksud apa? Hubungi aja Novi langsung, udah kita yuk, tolong selesai antara kita aja mbak, selesai itu. Tanpa dia harus menyakiti dan atau melepas kuasa dari para pengacara itu. Nah, tapi kan kita yang merasakan. Ya kalau kita misalnya merasa bahwa kita sebagai seorang misalnya korban dari sebuah perbuatan sehingga berimplikasi pada kerugian fisik, cacat fisik. Si Agus ini kan cacat fisik. Nah, karena itulah prihatin saudara Novi Pratiwi. Nah, lalu kemudian dengan tangan di bawah, Agus menerima donasi. Nah, jadi di awal saya sudah katakan ada kesalahan di dua belah pihak. Agus tidak menggunakan pengobatan dari
Novi Pratiwi yang diberikan kepada Yayasan Novi lewat donatur karena digunakan ke yang lain, dan Novi juga harusnya juga bermurah hati sedikit paling enggak memahami kondisi fisik dan mental, sehingga belakangan bawa ke kementerian, ada surat menyurat yang harus diberesin. Pada faktanya itu harusnya menurut saya dilengkapi. Nah, sebab kedua-duanya ada kekurangan dan kelemahan. Nah, yang dua ini diperbaiki dulu. Nah, kalau lu bertempur gara-gara ini, ya urusan silakan aja. Tapi kan menurut saya nggak baik. Bertempur, masa kita urusan Agus kita jadi berperang. Saya bilang ke NM, ke Nikita Mirzani, di awal-awal saya bilang, saya ini hanya bantu loh, jangan serang-serang saya, Nik Mir ya. Diserang terus. Nah, diserang dia buat laporan, kita buat laporan. Udah selesai sampai di situ. Nggak ada yang laporan lagi, laporan nggak ada. Kalau saya ikut dengan mau orang, banyak kali mau dilaporin. Laporin Bang Sianu, nggak ada. Jadi kalau menurut saya, bahwa Novi menunjuk Bang Riki Sitohang itu sudah tepat. Saya yakin Bang Riki mampu untuk membuat komunikasi yang lebih komprehensif agar kasus ini bisa dituntaskan, sehingga persoalan Novi dengan Agus bisa selesai, persoalan Novi dengan banyak pihak bisa selesai, persoalan yayasan bisa tuntas, persoalan pengobatan bisa tuntas. Sekarang saya udah nggak tahu berapa LP dari sini, udah berjenjang-jenjang nih. Ibaratnya sekarang sudah tumbuh pohon, tumbuh dahan, tumbuh ranting sudah. Jadi ini saling merubuhkan. Akarnya ada donasi yang akan disampaikan ke Agus, terus Agus menggunakannya tidak pada tempatnya, keluar dari situ, sehingga Novi marah. Muncullah perbedaan. Kan di situ. Setelah menteri memanggil, Agus bercerita fakta dia, Novi bercerita fakta dia, dua-dua saya lihat ada kekurangan yang harus disempurnakan. Kenapa nggak itu aja pendekatannya? Saya lihat memang FA sudah agak melunak, tapi nggak tuntas. Maksud saya kalau udah kita memang ingin menyelesaikan masalah, ya tuntaskan. Kalau melihat dari prihatin dari kata-katanya Agus, saya paham. Dia udah bingung itu. Dia udah bingung. Nanti kalau saya nggak sama FA, nanti saya dikira apa gitu. Nah, tapi kalau saya ya jangan Agusnya yang harus memikirkan itu, tapi kitanya. Saya saja, maksudnya kita tuh ya FA yang harus bertanya ke batinnya. Ini kalau saya buat begini gimana, Naim?